Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kita baca dulu Arabnya terlebih dahulu. Pada pembahasan ini, pertemuan ini kita masuk kepada al-muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ta'rifun nahwi, maudu'uhu, samratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukmu syar'i fihi. At-ta'rifu kalimatun nahwi tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddatin ma'anin minha al-jihatu taqulu dhahabtu nahwa fulanin ay jihatahu wa minha ashibhu wal mislu taqulu Muhammadun nahu aliyin ay shibhuhu wa misluhu wa tutlaqu kalimatun nahwi fi istilahil ulama'i ala al ilmu bil qawaidil lati urafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yasba'u dzalika al maudu'u wa maudu'u ilmin nahwi al kalimatul arabiyyatu min jihatil bahsi an ahwaliha al madhkurati as-samratu wa samratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani anil khoto'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul qur'anil karimi wal hadisin nabawi fahman sahihan alladaini huma aslu syari'ati al-islamiyati wa alaihima madaruha nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyati wadi'uhu wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa abu al-aswadi ad-du'uli bi amri amiril mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Hukmu syar'i fihi wa ta'allumuhu faradun min furudil kifayati wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu ainin alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini dalam kitabnya itu ada 6. Yang pertama itu ta'rifun nahwu. Ta'rifun nahwi ya, definisi ilmu nahwu. Definisi nahwu itu apa? Yang kedua yaitu maudu. Objek pembahasannya itu apa? Apa yang dibahas oleh ilmu nahwu. Yang ketiga, samrok, buah. Kira-kira setelah kita mempelajari ilmu nahwu, hasilnya apa? Apa yang kita petik dari pelajaran ilmu nahwu? Jadi efeknya, manfaatnya apa? Buah apa yang kita hasilkan? Itu maksudnya. Terus yang keempat, nisbah. Nisbah. Jadi hubungannya kemana? Terus yang kelima, wadi. Pencetus ilmu nahwu itu siapa? Siapa orang yang pertama kali yang mengadakan ilmu nahwu tersebut. Lalu yang keenam, hukmu syari' fi, hukum mempelajari ilmu nahwu itu apa? Ya, di sini ada fardu kifayah dan fardu ain. Kita masuk ke yang pertama. Ta'rifun nahwi, definisi ilmu nahwu. Jadi ada dua. Yang pertama itu dilihat ditinjau dari segi bahasa Arab. Yang kedua dilihat dari segi istilah ulama nahwu, yang artinya melihat definisi dari ulama-ulama yang pintar, yang ahli dari segi bidang ilmu nahwu. Yang pertama, dilihat dari segi bahasa Arab, itu artinya ada banyak ya. Pertama diantaranya al-jihah, artinya jihah itu menuju, kepada. Contoh, dahabtu nahwa fulanin, saya pergi kepada fulan, atau saya pergi ke fulan. Jadi nahwa di sini bukan nahwu yang kita ketahui, tetapi arti nahwu di sini adalah jihah. Saya pergi kepada fulan. Contoh yang lain, sibeh atau misal. Jadi nahwu itu bisa artinya sibeh atau misal. Artinya bisa mirip, bisa seperti. Contoh, Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad itu seperti Ali. Jadi nahwu di sini itu artinya seperti. Muhammad itu mirip seperti Ali. Begitu. Itu yang pertama ya, melihat dari segi bahasa Arab. Yang kedua, melihat dari istilah ulama nahwu. Definisinya bagaimana menurut para ulama nahwu? Al ilmu bil qawaidi, ilmu dengan kaidah-kaidah tertentu, allati yu'rafu biha, yang dimana diketahui biha dengan kaidah-kaidah tertentu tadi, ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati, mengetahui hukum-hukum akhir kalimat bahasa Arab. Jadi akhir kalimat bahasa Arab itu bisa diketahui dengan kaidah ilmu nahwu. Fi hali tarkibiha, melihat hukum-hukum tersebut bisa diketahui dari hukum-hukum susunan bahasa Arab tersebut. Minal i'rabi, apakah kalimat itu i'rab, wal bina'i, apakah dia mabni, wa ma yasma'u dzalika, dan apa yang mengikutinya. Misalnya rofa ya, ada fa'il, ada naibul fa'il, mansub, ada maf'ul bih, ada maf'ul min ajlih, dan seterusnya. Na'at, taukid, badal, ya begitu. Lalu yang kedua, al-maudu, objek pembahasan dalam ilmu nahwu itu apa? Al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahsi an ahwalihal madzukurati. Kalimat bahasa Arab itu sendiri
dilihat dari segi pembahasan keadaan-keadaan yang disebutkan. Maksudnya yang disebutkan tadi itu seperti i'rabnya apa, binanya apa i'rabnya itu apakah dia rofa, apakah mansub, apakah dia majrur. Contohnya seperti yang tadi ya, Muhammadun nahu aliyin. Nah, jadi objek pembahasan ilmu nahu itu adalah akhir kalimatnya huruf dal yang terletak pada kalimat Muhammad. Kenapa dia dibaca domah, dan nahu di sini kenapa dibaca dia domah, dan aliyin kenapa dibaca kasroh. Jadi akhir kalimat yang menjadi pembahasan dalam ilmu nahu itu objek pembahasan ilmu nahunya. Contoh yang ketiga, samroh. Jadi hasil yang kita pelajari untuk kita mempelajari ilmu nahu itu apa? Buah apa yang kita dapati? Pertama, siyanatul lisani anil khoto'i fil kalamil arabi. Yang pertama itu menjaga lisan kita dari kesalahan ketika kita berbicara bahasa Arab ya. Supaya kita benar berbicara bahasa Arabnya, maka penting mempelajari ilmu nahwu. Nah, di sini manfaatnya. Ini yang pertama. Di antara lainnya yang kedua, wa fahmul qur'ani wal hadisi nabawi fahman sahihan. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu nahwu itu adalah kita bisa memahami Al-Qur'an dan juga hadis dengan pemahaman yang benar. Penting. Setelah kita mempelajari ilmu nahwu, yang kita dapatkan adalah kita bisa memahami Al-Quran dan juga hadis secara baik. Dan di antara lainnya juga kita bisa berbicara bahasa Arab dengan benar tanpa ada kesalahan. Yang keempat, nisbahnya, hubungannya. Wahwa minal ulumil arabiyyati. Jadi ilmu nahwu itu termasuk dari ilmu bahasa Arab. Lanjut yang kelima, wadi pencetusnya. Siapa sih orang yang pertama kali mengadakan ilmu nahwu? Nah, di sini. Abu al-Aswad ad-Du'uli, yaitu orang yang pertama kali mengadakan atau mencetus, yang menciptakan ilmu nahwu adalah Abu Aswad ad-Du'uli. Bi amri amiril mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dengan perintah Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi, orang yang pertama mencetus ilmu nahwu adalah Abu Aswad ad-Du'uli dengan perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lanjut yang keenam, hukum mempelajari ilmu nahwu itu apa? Di sini ada dua. Pertama ada fardu kifayah, yang kedua ada fardu ain. Jadi hukum mempelajari ilmu nahwu itu ada dua. Pertama fardu kifayah ya. Di antara teman-teman pasti tahu ya yang dimaksud dengan fardu kifayah. Apabila dilakukan sebagian kelompok tersebut, maka kelompok lain gugur. Artinya tidak menanggung dosanya lagi ya, begitu. Misalnya dalam satu kampung apabila ada 5 orang atau 1 orang yang mempelajari ilmu nahwu, maka orang lain itu sudah terwakili ya, begitu. Yang kedua, fardu ain. Jadi hukum mempelajari ilmu nahwu itu bisa menjadi wajib banget untuk diri sendiri. Kapan? Ketika kita ingin berbicara atau ingin belajar bahasa Arab agar supaya tidak salah, maka disitulah letak kewajiban kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Atau kita ingin memahami Al-Quran atau juga hadis dengan pemahaman yang benar, maka disitulah kita wajib untuk mempelajari ilmu nahwu.